meja di sini. Oke, boleh. Gini. Oke. Oke, ngam lah sampai kopi. Test one. Test mic. Alright. Okay. Welcome back to another episode of Perspective Podcast. Hari ini bersama saya Steven Lumbasi. Bersama saya adalah saya panggil kau Max kah? Panggil Mix ya. Mix. Ya, Mix. Mix ya, bukan Ya. Max ya. Mix ya. So Maximus J. Maximus J. Satu benda saja yang sebab saya mau interview kau lah. Paling utama. Ada beberapa lah actually. Tapi yang paling bikin saya mau interview kau adalah kau punya latar belakang dan lagu kau yang hebat lah. So untuk pengetahuan para penonton, baru-baru ini kami ada ikut pertandingan mencipta lagu dusun online. So ini adalah season yang keempat sudah kan. Dan nomor 1 adalah si Maximus. Ada beberapa orang yang saya macam agak untuk jadi nomor 1 lah, termasuk si Rex Noel dan Ben Simon. Dia punya lagu bila saya dengar saya rasa dia punya feel lain daripada yang lain lah. Dia punya bahasa yang paling menarik saya. So mari kita pergi kepada itu. Oke, boleh. Untuk pengetahuan, dia punya lagu adalah yang nomor 1 adalah bertajuk Atong Aliot Indan. Tiga-tiga perkataan ini saya tidak paham apa maksud dia. So saya research daripada aku punya music video, aku punya bahasa adalah Kalabuan. Kalabuan, betul. Kalabuan adalah cabang sungai kan? Sungai. Ya, sungai, Bangsa betul. sungai kan? Ya. So berapa cabang nih sungai ini? Oh, siapa pun tidak tahu, dia boleh lebih daripada 10 macam tu, sebab di kawasan Tongot dia ada lebih daripada 5. Saya salah satu. Kalabuan, ada Makiang, ada Sinabu, ada Rumanau, ada Lobu, Sukang, banyak lagi. Tapi yang mungkin kita berkenalan dulu lah kan. Slow down dulu. Sebab setelah excited kan nih mau cakap pasal lagu kan. Saya lupa untuk mau intro. Tapi intro yang sepatutnya saya rancang adalah untuk shout out ini Cafe dulu. Cafe Another Chapter di Kingfisher. Sangat chill lah ni cafe. Dia cozy, color dia hitam brown, dan kalau kamu tengok ni lighting dia pun sangat best. Dan saya ada order dia punya latte lah. Mari kita try dulu. Review minuman dulu. Ya, so cafe di KK ni ada beberapa sudah, dan memang sangat membantu untuk mereka yang mau buat kerja, mau chill lepak lah. So hari ini kita pilih ini, thanks to Chris behind the cam, behind the lens. So Chris eyes and ears, tengok satu-satu sudah, padahal selalu cakap. So saya mau belajar untuk shout out orang. So kita pergi kepada siapa Maximus J. Latar belakang dan umur mungkin. Jantina tidak perlu. Nama penuh Maximus Jume. Saya berasal daripada daerah Tongot, Kampung Alitang, dan saya berbangsa Sungai, etnik Kalabuan. Saya merupakan seorang guru di Lawas, Sarawak. Sudah berkhidmat lebih daripada 2 tahun. Umur saya bulan 7, 30.
Oh, 30 sudah. 30 sudah. Welcome to the club. Welcome to the club. Akan sampai umur 30. Kawin sudah? Belum lagi. Belum kawin, Ya. ada calon. Tunggu dulu. Oke, so kita berbalik kepada kau punya lagu lah. Atong Aliot Indan. Mungkin kita boleh dengar dulu lah kan. Saya ada beberapa kali sudah dengar nih, dalam kereta pun saya dengar juga. Tapi saya mau komen beberapa part lah, so sambil kita dengar, saya mungkin akan tanya lah. Oke. Kau punya video ini pun kan sangat hebat lah. Nih part nih nah. Daripada minor pergi major kan. So itu sangat sangat special. Oke. So selebihnya kamu boleh tengok di di YouTube kan. Tapi itulah sebagian daripada lagu itu. Dan bagi saya itu adalah antara lagu tempatan yang mencapai level level profesional lah. Kalau boleh saya mau kasih sama dia dengan arrangement Norzen kan. Okay. Norzen ada satu penyanyi Sabah yang baru-baru dapat anugerah di AJL kah? AIM tuh si Adli. Si Adli itu. So itu pun mengingatkan saya kepada lagu dia, aku punya lagu ini. So kita mungkin start dengan inspirasi lagu. Macam mana kau dapat inspirasi lagu nih? Ada dua benda. Pertama di depan mata saya kan, saya punya beliau meninggal. Sebab dia kena stroke. Jadi saya tidak boleh nampak dia di depan mata saya meninggal, kemudian saya tepuk di tepi pintu di hospital kan. Kemudian tidak dapat ditahan. Macam kalau lah saya boleh ganti tempat dia kan. Jadi saya pula yang mau dia biar dia hidup, saya yang tiada. Tapi perasaan itu hilang sudah. Selepas dia meninggal beberapa bulan, saya accident lagi. Kau accident. Saya tahu orang itu yang di depan saya itu salah. Saya yang terjunam dan dia selamat. Tapi selepas saya dalam kereta itu ada tali keleder menyelamatkan saya kan. Saya hembus nafas begitu saja, kemudian saya naik. Saya peluk itu driver. Itu saja. Macam cukuplah dengan itu kemarahan, tidak apalah. Saya bayar, pergi polis traffic, biar saya kena denda macam itulah. Macam itulah saya tulis lagu. Inspirasi dia. Itulah inspirasinya. Banyak cabaran hidup tapi tidak guna untuk marah. Mungkin kita boleh translate lah tu lagu yang saya setakat yang saya faham lah. Kau boleh tambah. So basically itu lagu yang saya dengar daripada dia punya translation is on tentang hidup lah kan. Tentang hidup, cabaran hidup. Tapi kau punya fokus di sana lebih kepada macam mana? Indan itu maksudnya state yang kita mau pingsan sudah. Oke, yang perkataan yang pertama? Atong maksudnya jangan. Jangan. Aliot itu maksudnya hilang. Hilang. Indan itu kawalan yang mau pingsan.
Jadi coba tahan supaya jangan pingsan. Wow, Sudi. Oke, so daripada itu saya boleh saya boleh imagine yang kau ni seorang yang penyayang lah kan. Entah murid di sekolah murid di sekolah mungkin ada lainnya dia guru disiplin kan garang guru disiplin lah. Oke, dan ya ada satu sebenarnya faktor kenapa saya mau interview kau secara personal juga ialah si George Duat, penganjur PML ini dia ada dia kirim satu gambar dalam grup WhatsApp kita Pak. Dengan dia punya caption, saya pernah berlapar 1 bulan untuk menyiapkan lagu ini. Betul. Macam mana tuh? Coba cerita. Asal saya balik Tongon kan, saya punya kos balik itu 500. Oh, dari Lawas. Dari Lawas balik, dari kampung balik Lawas lagi 500 juga, jadi 1.000 lah. Habis duit bulan 12, sama gitu. Kemudian pada bulan 1 tuh, semua 10 bayar sudah. Siapa yang terlibat, yang ada session, ada yang tambah gitar kan, ada tambah strings. 10 bayar sudah. Jadi memang sudah deal kan. 10 bayar, saya bayarlah sekali, tidak apalah. Jadi pada masa itu saya berlapar lah. Nasib baik saya tinggal di kawasan kebun. Tuan rumah dia ada kebun, dia ada itu sayur manis, dia ada pisang. Tuan rumah di Lawas. Di Lawas ya. Proses membuat lagu tuh kau buat masa kau bekerja lah? Saya buat masa bekerja ya. So kau buat bahagian mana? Arrangement dia apa yang kau punya? Bahagian saya bahagian sample to piano, keyboard. Kemudian sebab saya tidak cukup alat untuk buat kan. Saya hantar itu strings, saya guna suara saja, saya mau macam ni. Saya mau macam tu. Jadi saya hantar dengan kawan yang main composer tu lagu. Saya mau macam ni, jadi dia buat lah. I see. Kemudian dia hantar, ada saya edit lah. Oh, okay. So music dia tuh, the whole music, part yang kau buat cuma itu dia punya draft, saja lah, pakai vokal saja lah, and then semua alat-alat ataupun tidak juga lah pakai vokal semua. Vokal untuk itu string, sebab saya tidak mahir untuk buat di dalam itu software. Jadi saya hantar voicing, hantar dengan komposer lah. Piano. Draft semua piano kau main lah? Ya, susun-susun di software itu saja. Di software saja. Apa software kau pakai? Logic Pro. Logic Pro. So kebanyakan music tuh pakai di Logic Pro saja juga lah kan. Dan record lagu, kau punya suara? Di bilik sana saja di rumah. Di bilik rumah. Ya. Yang kau pakai untuk itu? Iya, semua saya rekam di rumah saja. Di bilik saja. Bilik di Lawas lah? Iya. Jadi dia tidak boleh siap dalam masa 1 hari sebab masa itu selalu hujan kan. Ya. Bunyi dia terlalu kuat jadi lama mau siap. Kalau recording vocals tidak ada cost lah. Oke. So proses dia kau arrange bagi dengan komposer. Dorang kasih kira lebih real to sound semua lah. Dan baru combine jadi -1, baru kau record suara kau lah. Tapi proses mencari arrangement tuh dia hampir 1 tahun lebih banyak diubah. Ada yang kurang sesuai, kemudian dynamic dia tidak ngam, ubah lagi part ini tidak ngam. Apa background kau dalam, music wise, apa background kau? Saya belajar vokal dengan di UMS. Saya ahli choir. Ya, kemudian saya belajar vokal dengan, kalau kamu kenal Sir Edison Matthew. Kawan saya. Dialah. Saya belajar dengan dia dari university. Wow, hi Edison. Anak murid kau. Gila. Okay, so music
kau ikut choir dan ambil vokal. Dan Background degree saya pendidikan. Pendidikan? Ya, tapi Music sampai grade 2 jatuh piano. Oh, okay. So memang kau ada background in music lah. Kau pandai main piano. Wah. So arrangement dia tu memang datang dari ilham yang sedih-sedih tu. Kau sendirilah. Bukan collab dengan komposer lain. Saya tidak pernah jumpa dia orang duduk sama-sama satu meja untuk bagi tahu saya tidak mau ini. Dia orang hantar dengan saya saja. Melodi memang 100% kau? Melodi memang 100% saya. Wah, chord progression dia semua? Ya, saya bagi dengan itu pemain, saya bagi dengan dia orang. Wow. Saya macam ini. Susah membuat di rumah saya itu sebab saya sewa kan, kecil, mau bawa alat-alat susah, jadi macam saya bagi alat dengan satu komposer saya belikan alat itu supaya dia boleh buat. Saya tidak boleh buat di rumah saya cakap. Saya boleh record saja suara. Kau buat 4 buah lagu kan? So 4 ni kau siapkan dalam masa 1 tahun tu lah? Ataupun tidak juga. Itu collection yang lama-lama? Yang lagu Tabangi Aku itu dia 1 tahun. Atau ngeliatin dan dia 1 tahun juga. Semuanya dalam, rasanya lagu Rungohan itu lagi lama sebab itu produser yang bagi. Produser yang create buat arranger lagu. Ya, termasuk lirik. Dia bagi saya. Dia bagi saya banyak lagu. Jadi saya berminat dengan lagu tuh. Dia bagi saya. Oke, mungkin boleh mention lah siapa produser itu. Nama dia Hezri. Production dia Trezo Production. Dari sini. Keke. Dia orang Ranau, tapi dia memang tinggal di Keke. Dia juga join PMLDO. Oh, dia pun join. Ya. Trezo Production ada nama dia. Oke. Ini semua pun membuatkan saya terfikir lah berapa banyak talent di Sabah ni dalam mencipta lagu, kan? Tapi saya mau kasih habis dulu. Oke. Kau punya bahasa Kalabuan. Soalan saya adalah berapa banyak lagu dalam bahasa ini? Oke. Kau rasa? Memang tidak banyak. Sebab memang ada album dikeluarkan. Tapi dia dipanggil Bintang Kuamut sampai volume 3 sudah. Tapi dia menggabungkan semua slang di daerah Tongod. Jadi dia tidak ada asli yang bahasa itu betul-betul Kalabuan. Sebab dia dikira sebagai slang saja. Bahasa itu sama. Cara sebutnya lain. Kau punya situasi ni kan yang macam yang lagu di Sabah ni kan yang top kan dusun kadazan kan, sekali datang si Max wakil Kalabuan Sungai terus menang begitu bah. Ya, macam sangat spesial lah. Saya rasa macam yang dia kalau dalam movie kan yang kalau dalam ada certain plot movie yang semua yang ikut tuh yang memang lama sudah menang balik-balik sudah kan. Sekali ada satu dari kampung terpencil ikut disebabkan oleh talent dia yang luar biasa, dia mendahului ataupun mengalahkan talent-talent yang senior sudah. So boleh kau komen kah? Saya menghargai talent-talent yang lama lah. Cuma saya memang berpikir perlu ada perubahan sebab anak-anak muda sekarang jarang sudah dengar lagu yang macam itu kan. Kemudian bila daerah Tongod mereka mau hantar wakil Sugandoi, lagu yang dinyanyikan semua lagu bahasa dusun. Ya, jadi kalau mereka dapat nyanyi lagu dalam bahasa sungai, lagi bagus lah. Yang dapat mewakili daerah. Jadi saya harap saya dapat sumbangkan beberapa lagu yang dorong boleh bawa untuk Sugandoi. Dan memang itu arrangement Sugandoi punya. Sugandoi punya jenis. Dengan dia punya melody, dia punya range, dia punya mood, feel dia semua tuh memang ala-ala Sugandoi lah. Kan sangat memenangkan dan kau punya niat untuk tambah lagu dalam Sugandoi dalam bahasa sungai. Ya.
berapa orang yang kau kenal ataupun kau tahu buat lagu daripada bahasa Kalabuan? Paci saya sendiri pun buat. Ya. Saya di dalam kalangan orang yang menyanyi. Family. Bukan family saya. Saya punya relatives. Kalau dari adik beradik macam diorang tidak menyanyi. Tapi macam mana diorang punya tahap arrangement ataupun tahap music diorang lah? Yang untuk yang ramai-ramai punya lah. Yang ramai-ramai. Kalau yang jenis kau ni yang sangat teknikal tiada kan? Tiada. Iya. Dia susunan dia lebih biasa. Sumazau punya vibe saja. Iya, vibe. Itu exactly saya punya feeling bila saya berkecimpung dalam, atau bukan berkecimpung lah, dengar lagu-lagu dusun kan. Dulu sangat membuatkan saya untuk memberi pembaharuan, Pak. Sebab lagu Ramaiti, lirik yang simple, catchy, lepas tu verse chorus kan, tiada transpose kah, tiada chord progression yang advance kah. Dan bila kita ikut yang pertandingan macam PMLDO ni, kita boleh nampak sudah yang generasi muda semakin banyak yang buat. So satu keadaan yang yang kita maulah sebenarnya. Ya. Kita balik kepada aku punya inspirasi itu. Saya agak sayang untuk kau tidak ceritakan kau punya pengalaman macam mana kau buat tu lagu yang tentang bapak kau tu, terutamanya itu yang lagu kedua tu Tabangi Aku. Tabangi Aku. Music video dia sangat sangat real lah. Saya boleh cakap lah. Saya tidak pernah nampak music video macam tu. Kan kau betul-betul guna kau punya private orang bilang data lah kan. Sebab kau shoot video itu betul-betul kau punya. Itu sebenarnya dalam simpanan tuh. Dia lama sudah kan, tapi dalam simpan di laptop kan. Jadi kau pakai. Ya, plan asal untuk buat music video dengan tim production gagal. Tidak macam cancel lah last minute. Jadi saya kena buat sesuatu supaya ada juga music video. Plan asal kena buat, plan yang kedua kena buat guna AI kan. Tapi ada yang beritahu kau punya AI no emotion. Nothing. Jadi saya korek lah. Saya punya first impression kan. Nampak tu music video, dia macam saya terasa lah, sebab saya pun beberapa kali menghadapi ini situasi kematian. So mix dia menggunakan footage funeral kan, ataupun bukan pun funeral, scene ataupun keadaan semasa beliau dia baru saja baru meninggal, masih di hospital, masih berbungkus dengan kain putih. Saya tidak pernah terfikir yang music video yang menggunakan scene seperti itu, dia menambahkan emosi kau 2 kali ganda. Sebab dia sangat real dan sangat relatable. Sebab view ataupun scene penglihatan kita dengan warna kain putih dan kesedihan orang di sekeliling kau ini sebenarnya sesuatu yang sangat luar daripada kehidupan normal kita. Dan kalau ada yang pernah mengalami ini situasi kematian orang yang tersayang, memang dia akan menyentuh sangatlah. Dan kalau kau belum buat dan kau bilang sama saya, saya akan buat gunakan video ni, saya akan cakap, janganlah nanti seram ataupun akan menyebabkan orang
18X SG macam tu lah. Ya. Tapi bila saya tengok kan, mungkin sebab saya punya kehidupan sendiri pun pernah nampak macam tu. Saya pernah pegang, tolong angkat daripada satu keranda ke keranda yang baru macam tu kan. Dia sangat deep lah, dia sangat menyentuh kau punya memory yang sebenarnya masa kau mengalami tu benda, kau berada di psikologi yang lain. Sebab bila kau menghadapi kematian ni kan, kematian orang yang kau sayang, sebenarnya kau punya state of mind berbeza dengan keadaan-keadaan lain. Badan ada di situ, tapi roh di tempat lain. Betul. Ya. Dia macam automatic saja, apa kau perlu buat, okay, ini buat. Lepas tu emotion, kau cuba untuk stop dulu. Kau kasih nam dulu, tu emotion. Dan kenapa dia terlalu emosional untuk saya, sebab itu ialah tahun saya first posting di Sarawak. Jadi saya bagi tahu saya tidak balik, saya pura-pura saja. Sebab waktu itu saya terlibat dengan Christmas celebration di Bandaran antara orang yang jadi tim untuk worship. Jadi saya bagi tahu saya tidak dapat balik, saya sibuk, saya tidak dapat balik Christmas. Saya pura-pura saja. Selesai habis Christmas celebration, esoknya saya balik. Tapi saya tidak bagi tahu dia. Kau sebenarnya mau surprise lah. Saya kasih surprise. Okay. Tapi saya bagi tahu saya tidak balik. Bapak saya pun cigu juga. Saya rasa dia rasa bangga lah, ada salah satu anaknya jadi cigu kan, posting. Saya mau celebrate. Tapi 3 hari sebelum esoknya saya balik, subuhnya saya ditelepon dia stroke. Jadi kami tidak sempat cakap. Jadi masa saya pergi ambil dalam archive itu kan, di video-video, saya tidak boleh masukkan footage yang ada gambar kami sekeluarga. Sebab yang semua itu bukan adik-beradik saya tuh. Saya punya cousin, anti. Saya rasa saya tidak dapat. So, sentiasa saya menangis bila edit itu video kan. Jadi saya guna orang lain saja lah. Saya selalu teringat dengan saya tidak jadi balik. Akhirnya saya tidak nampak. One of those moment yang macam di video yang orang lari pergi masuk rumah, tengok ada punya bapa ataupun ibu yang meninggal sudah kan. Kau tidak sudah last conversation. Kau rasa macam mana dia efek kau punya life, pembawaan diri? Saya hanya dapat translate perasaan itu melalui lagu tu lah. Dan sangat nampak lah. Dengan 3 lagu, Atau Ngeliat Indan, Tabangi Aku, dan Amo, lagu yang soulful tuh, yang dominate, semua tentang dia. Tapi untuk musik video saya tidak dapat. Tabangi Aku saja lah. Tabangi Aku saja. Jadi Tabangi Aku apabila dia meninggal, atau Ngeliat Indan itu memujuk saya sendiri. Amo itu untuk bagi tahu kenangan masa kecil. Inilah yang saya ingat. Kemudian saya setuju untuk nyanyi lagu Rongohon sebab dia macam bagi satu harapan. Sebenarnya ada cinta juga. Janganlah putus asa. Kalau tidak berlaku itu situasi, bapak kau masih hidup, kau rasa kau punya lagu akan jadi macam nikah? Dia akan jadi lagu macam lagu Rongohon saja sebab kebanyakan lagu saya nyanyi R&B. Ya macam tu. Ballad, selalu nyanyi ballad juga, tapi mungkin emosi dalam lagu tu tidak begitulah. Dan lirik itu saya tulis dalam bahasa Melayu, kemudian kawan saya pergi translate. Dia translate macam kamus lah. Kemudian saya indahkan balik supaya ngam dengan lagu. Kau boleh bercakap dengan dalam bahasa Kalabuan juga kan? Boleh. Memang boleh. Ya.
dia punya bahasa kan daripada semua lirik dalam lagu itu, dalam 1 atau 2 perkataan saja sama dengan dusun. Ada yang hampir sama Ginawo, Inawo. Inawo, apa lagi satu tuh? Nakuro kan? Nakuro. Ada 1-2 lah macam tuh. Dan sebagai orang yang educated juga, ada kau kaji ini berkaitan antara bangsa sungai dengan etnik-etnik yang lain juga. Kalau bagi kami orang sungai, orang Kalabuan, di bagian Tongod, kami secara otomatis paham bahasa dusun. Otomatis paham? Secara otomatiknya kami paham. Sebab kami rasa kami hanya bercakap dalam slang yang terlalu jarang didengar orang saja. Kami boleh paham saja. Bercakap itu tidaklah. Tapi boleh paham. Kami boleh paham. Bahasa yang lebih mudah kami faham, dusun Liwan. Dusun kami lah. Dusun yang biasa kan? Dusun yang biasa. Lebih mudah kami paham. Tapi dari segi historical, saya ada buat semasa STPM, saya buat kajian tentang kenapa orang sungai itu berpindah daripada hulu ke hilir. Kemudian ada membaca buku cerita. Kami adalah golongan kedua yang pindah daripada Nunuk Ragang. Oh, oke. Golongan Paitanik. Paitanik. Wow. Jadi asalnya di sana, tapi kami adalah golongan kami mengikuti sungai. Memang sungai itu bermaksud sungai lah. Sungai itu sungai lah. Interesting. Kalau Kalabuan itu bermaksudnya labu itu maksudnya orang, an itu macam orang-orang. Orang-orang lah. Orang-orang kan? Ya, orang-orang tersebut, gitulah kan. Kalabuan tuh kira ya orang lah, manusia. Orang sungai gitu. Dan satu-satunya ada kah Murut tidak kan dalam PMLD tuh? Tiada. So jadi sungai dia di dalam daftar dusun kan. Jadi ya. Dan semua dusun sekali bahasa dusun Liwan sekali yang menonjol sekali adalah Kalabuan. Dan dia punya first chat dengar nih saya ingat Murut, Bang. Saya ingat Murut yang wih, lain juga nih bahasa nih, saya bilang. Oh. Ada yang pikir dusun Tatana, ada yang pikir Rumus. Iya, dusun Tatana. Lepas tu saya limpas lah, saya dengar yang lain. Lagu si Rexy, lagu Ben Simon, lagu siapa yang budak yang top 10 tu lah. And then menang ini saya dengar balik. Terus saya tengok dia punya lirik-lirik lah, baru nampak yang dia punya meaning yang, dan saya compare dengan dusun. Itu yang saya tahu, saya nampak yang banyak kebanyakannya tidak sama. Dia punya perkataan kan. Ya. Tapi mengira sama saja. Mengira macam mana? Kami hampir sama, kami Ido 2 Tolu. Apat 5 6 turu walau sih. Oh, oke sama. Semungkin kau boleh kongsikan lah budaya yang ataupun kebudayaan yang kau mau orang ataupun dunia tahu tentang sungai ataupun Kalabuan secara spesifik lah, yang kau mau tunjukkan. Dia ada satu jenis adat perkawinan. Saya tidak tahu kalau dia masih lagi digunakan sekarang, tapi wabi kami dulu pernah guna. Mau kawin dengan perempuan kena kira tiang rumah di orang. Semakin banyak tiang rumah semakin tinggi jumlah berian. Ini macam penampang juga lah. Iya, kemudian ada satu lagi, perempuan itu kena timbang dengan buah-buahan. Wah. Jadi lagi besar perempuan tuh. Lagi besar perempuan. Lagi banyak. Wah, oke. And then
untuk lagu yang kau buat nih kan, memang tidak unsur-unsur yang kau coba sampaikan etnik ataupun benda-benda tradisional lah kan, sebab ini semua balada rock. Tapi dalam lagu itu saya juga cuma mau sampaikan kepada orang-orang yang lama, mungkin mereka susah mau paham bahasa yang menggunakan unsur sastra bah. Dalam bahasa Melayu kita boleh cakap kipas itu melambai-lambai. Tapi mungkin orang yang tua-tua ini, dia orang tidak boleh terima kipas itu tidak melambai. Jadi, mana ada melambai? Kipas berpusing lah. Apa perkataan kegunaannya gitu. Saya coba untuk buat macam itulah. Memang ada yang cakap juga macam tidak ngam. Oke. Same feeling dengan saya. So bagi kau pun kau buat itu bahasa Kalabuan dalam lirik lagu kau jadi lebih sastra macam sastra Melayu kan? Iya, lebih dalam sastra Melayu. Tapi kalau kau kasih compare dia dengan bahasa seharian Kalabuan, dia akan nampak tidak berapa ngam kan? Orang lain pun mungkin tidak paham. Sebab dia terlampau sastra. Ada satu lirik di sana. Palatas inawa, palatas itu maksudnya dibebaskan. Inawa itu kan hati, kita korek hati kita buang macam itu. Ya betul. Tapi itu hanya bermaksud meluahkan hati, macam itu saja. Palatas inawa, ambil tuh hati kasih keluar, gitulah. Dalam musik lah, sejauh mana kamu mau sampai dalam musik dan berkenaan dengan kau punya bahasa dan bangsa, sejauh mana kamu bawa? Saya belum berfikir sejauh itu, tapi saya harap lagu di dalam bahasa saya dia mendapat satu recognition lah daripada yang penting di Sabah dulu. Jarang orang mendengar lagu-lagu yang macam ini kan. Kalau ada orang yang minta supaya lagu-lagu saya itu dialih bahasa, di bahasa Melayu, supaya boleh didengar di Semenanjung. Ada yang mohon. Apa kau punya pendirian kalau pasal itu? Saya try lah, saya try kasih alih bahasa kan. Dia punya feeling macam tidak ngam. Ya, feeling that itu ya. So untuk kau setakat ini, kau mau bergiat dalam musik, mencipta lagu ini sekadar sebagai menambah lagu-lagu dalam bahasa kami, supaya dia lebih banyak, ramai orang lebih kenal. Orang lebih kenal daerah Tongod itu di mana, bahasanya macam mana, cara cakapnya macam mana. Macam dalam PMLDO ini, ramai orang bertanya ini bahasa apa, asalnya dari mana, kenapa. Mencapai objektif lah. Mencapai objektif lah orang bertanya. Kalau mungkin saya tidak ikut PMLDO, mereka mungkin tidak tahu. Kalau mau peringkat tertinggi di Malaysia, mungkin kalau lah dapat atau tidak dapat, mustahil ataupun tidak mustahil juga join IJL kan. Ya kalau arrangement macam tu memang boleh. Kalau ada kategori etnik macam tu kan, memang berpotensi lah. Ya tapi saya sangat impress lah dengan kau punya idea. Sebab selama ini kan saya ingat susah juga kita, sebab kalau kita tiada background, orang yang saya tidak hairan untuk capai arrangement yang hebat adalah macam si Rex Noel. Sebab dia memang graduate dalam music, kan? Tapi kalau macam orang macam kau, yang walaupun ada exposure dalam music, tapi dalam music arrangement, penciptaan lagu, mungkin perlu talent betul-betul baru boleh create sesuatu macam. Dan sebab inspirasi kau. Saya pernah feel lah, mungkin dalam skala yang kecil lah, situasi yang sangat menyentuh emosi,
sehingga datang inspirasi untuk membuat lagu dan melodi. Ya betul. Kan? Ya, ambil itu voice note kan rekam sendiri biarpun dalam kereta. Ya. So dalam penciptaan tuh lagu kok memang mengalami itu stage lah kan? Iya betul. Kau dapat satu emotion yang sangat berat dan kau coba untuk kasih keluar dia. Coba kasih keluar. Dia macam state yang itulah tuh mau pitam sudah. Sampai yang saya tidak mau balik ke rumah sudah. Saya tidak tujuan sudah mau balik ke rumah. Bapak saya tidak sudah di sana. Yeah. Sama saja itu jumpa adik-beradik saja. Sampai mau menghilangkan diri macam tuh. Saya tidak mau balik sudah. Selain daripada itu, kau rasa kau pernah, bukan begitulah. Adakah situasi macam ni kau boleh nampak dia sebagai satu stage dalam hidup kau yang paling mencabar? Ya, betul. Dia sangat mencabar sebab saya nampak perubahan cara saya membawa diri. Sebelum ini saya sangat happy go lucky, bercakap sejak kerja. Orang pun kenal saya dengan macam itu kan, yang bercakap sejak kerja. Tapi setelah kejadian ini berlaku, saya coba untuk mencari diri sendiri, bukan menjadi diri sendiri. Saya pun tidak tahu siapa saya dulu. Saya belum tahu siapa. Saya belum kenal diri sendiri dulu. Sekarang dalam perubahan daripada orang yang banyak cakap kepada orang yang kurang banyak cakap. Dalam tengah-tengah itu saya tidak tahu siapa diri saya. Sekarang nih macam mana aku punya orang bilang situasi ataupun fasa. Akhirnya ada benda manis yang di hujung. Teruskan hidup saja. Ya. Maksud kau akan ada benda yang akan ada benda yang bagus di depan. Jangan putus asa, teruskan saja. Teruskan saja. So one day at a time lah kira. Gitu kan? Iya. Jangan terlalu memaksa diri. Adakah ini benda ini kejadian mengubah diri kau menjadi lebih kuat berfikir? Betul, ya betul. Ya. Yang deep think mencari apa sebenarnya makna hidup. Siapa sebenarnya saya? Kalau makna hidup itu tidak terpikir lah, tapi siapa sebenarnya saya? Siapa sebenarnya kau? Apa kehidupan ini bagi sama saya ataupun bentuk saya menjadi macam mana? Selepas umur 30 tahun, bagaimana cara pembawaan diri saya setelah melalui berbagai masalah-masalah hidup ataupun benda-benda yang happy, benda-benda yang tidak happy, apa yang lebih penting? Itu lagu mengikut yang saya paham lah, menggambarkan betul-betul yang kau sudah melalui fasa yang sangat berat lah, sehingga kau macam macam itulah, bernafas kejap. It's okay. It's okay. Saya sudah limpah semua nih. So what's next? Sekarang nih saya rasa macam everything is going very well. Ya. Selepas benda-benda yang menyakitkan hati itu saya tidak peduli sudah. Yeah. Apalagi yang lebih teruk dari itu. Apalagi yang lebih teruk dari itu kan. Ya. Sudah terbiasa. Jadi untuk fase sekarang dia lebih kepada lebih happy lah. Ya, dalam kata lain dia lebih menguatkan kau lah kan? Lebih menguatkan saya. Lebih menguatkan kau dan lebih resilient lah kau jadi. Sebab kalau masalah itu tidak sebesar yang saya pernah alami dulu, saya tidak takut sudah. Macam itulah kan kira. Accident sudah. Ya. Apalagi kalau orang langgar sedikit saja, saya sudah tergulik macam begitu. Apalagi. Saya tertarik dengan kau punya cerita yang walaupun salah dia, kau pergi datang dan peluk dia. Yang penting saya hidup. Yeah. Sebab kalau saya meninggal,
si satu orang jadi lawas tidak keluarga kan. Yang penting sih hidup. Satu dilawas. Tidak keluarga. So apa sebenarnya dalam pikiran kau time tuh? Yang masa kau datang dan pergi peluk tuh orang? Saya maafkan dia. Kau maafkan? Dia minta maaf juga lah. Dia tidak minta maaf. Dia tidak minta maaf. Ya, tapi saya tahu dia marah dari atas. Dari atas. Dia tidak yang menjerit-jerit lah, tapi kita pahami emosi orang yang sangat tegang macam kita tengok saya dari atas, saya di bawah. Saya tidak tahu kalau dia kesian saya atau tidak. Saya sudah terpusing-pusing macam gitu kan di Tejunam. Oh. Nasibnya ada pokok pisang tuh. Lepas tuh kau nampak dia masih lagi marah sama kau. Dikasih salah kau. Dia langsung tidak bercakap. Dia hanya tengok saya saja. Dalam muka mungkin dia panik. Mungkin dia panik lah. Yeah. Dia pun tidak tahu. Mungkin orang itu mati sudah. Dan dia tidak tahu apa mau buat sudah. Dia dan dia pucat. Iya, dia pucat. Dan bila kau keluar, kau naik lah. Kau naik. Saya peluk dia saja. Dan kau peluk dia. Lelaki ke perempuan nih? Lelaki. Dia sudah umur 70-an sudah. Saya mau marah dia pun tiada guna sudah mau marah. Saya rasa dia memang panik lah kan kalau macam tu. So apa respon dia masa kau peluk dia? Ya, tidak apalah dia bilang. Yang penting dia kita tenang lah. Ya. Yang penting kita doa-doa hidup lah. Macam tu. Tapi sangat intens lah tuh perasaan kau sampai termasuk gaung. 2 kali dia terpusing begitu. Macam tu. So, apalagi yang lebih teruk kan? Iya. Apalagi yang lebih teruk. Mungkin selepas ini bila kau sudah kawin dan ada anak, kau akan ada cabaran yang baru. Cabaran itu lain cerita. Cuma kau akan ada satu quality lah yang saya rasa kau boleh guna untuk family kau. Kan? Bila seseorang melalui benda yang saya bilang epic lah, ini benda yang berat. Epic ya? Epic. Saya rasa dia akan menjadi satu tools yang bagus untuk layan anak lah. Sebab kalau saya bandingkan orang yang hidup dia tenang saja, bila dia ada anak, dia kurang pengalaman, mungkin saya punya teori lah, dia akan kurang pengalaman untuk memahami anak dia. Kalau macam dia sudah melalui perkara yang berat, yang ini dia lebih memahami kalau ada kesalahan ataupun sesuatu yang dia tidak rasa tidak patut, kan dia punya tahap kefahaman. Bukan kefahaman yang saya faham keadaan dia, tidak terus bertindak lah macam tu. Kau akan ada lebih tu kefahaman lah, saya rasa. Betul? Ya. Macam tu. Semasa teringat-ingat kau punya music video. Siapa yang ambil tu? Yang anu lah, yang Anton atau kalau tidak atau apa? Terlampau pelik dia punya anu kan. Saya perlu menghafal nih. Atong Aliot Indan. Kami naik di atas ini di Sandakan nih. Sandakan patutlah saya cari. Mana di KK nih ya, Silong. Macam tiada. Ya, di Sandakan. Dia nama dia Nak Hotel. Dia ada satu bistro di atas. Bangunan itu bangunan yang paling tinggi di tengah-tengah bandar. Kemudian di bagian atas sudah orang buka restoran untuk tengok sunset lah. Sebenarnya yang adik saya tuh, cousin saya yang dia pakai baju tradisional. Bukan, yang pakai baju kuning yang mau terjun tuh. Oke. Tidak tinggi, dia macam gini saja. Nampak macam tinggi ya. So penceritaan dalam music video kau tuh sebenarnya orang-orang yang berputus asa. Orang-orang yang berputus asa. Orang-orang yang berputus asa. Kemudian yang pakai baju tradisional itu dia anggap dia sebagai hominodun, coba membujuk, jangan. Oke. Wow. Hominodun. Sebab itu baju Kalabuan kan, baju hijau. Dia first time masuk top 15 untuk ngadau tahun lalu. Oke. So dalam music video tuh kok coba perkenalkan juga ini baju, which is very 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 interesting. Sebab
lagu balada, arrangement modern, sekali ada baju, ya bagus sebab dia sangat timbul lah masa dalam music video tuh. Berapa menit sudah kita? Berapa sudah? 40. So video sudah print, maksud lagu sudah punya bangsa. So aku punya apa nih? Idea dalam pembuatan lagu datang daripada untuk yang lagu yang inilah datang daripada aku punya pengalaman yang betul-betul. Sebelum itu, bila aku mencipta lagu, macam mana proses dia? Saya selalu mulai dengan melodi. Ya, melodi itu saya dapat semasa mandi. Terus kau record. Semasa drive ataupun sedang buang air di tandas. Apa kau punya influence? Saya punya influence. Saya suka R&B macam David Craig, salah kasih sebut. R&B Craig. Yang pada zaman Craig David salah sebut. Apa sudah lagu Craig David Okay. Saya suka lagu macam tuh. Kemudian ada satu penyanyi K-pop dari kumpulan EXO. Dia salah satu dia punya main vokalis. Saya coba bukan meniru saya suka cara dia nyanyi dalam dorong punya ballad kan. Dia banyak guna chest voice kan. Jadi dia punya sentuhan apabila dia menyanyi itu melodi sangat terasa. Saya suka lah. Dia ada K-pop. Nama dia D.O. EXO. Kamu tahu juga itu dia memang famous. Orang di sana tahu. Kemudian ada R&B, ada ballad lama macam Boyz II Men. Okay. Boyz II Men saya pun influence juga Boyz II Men. Ya. Dan bila saya dengar lagu dia kan dari PMLDO 1, saya pikir dia ini macam Alicia Keys. Alicia Keys kan. Tapi memang influence-nya itulah. Boyz II Men, yang saya coba imitate adalah lagu-lagu macam Cisco. Ada Cisco dulu. Boyz II Men lah. Apa lagi ya? Alicia Keys. Siapa lagi R&B? Yang Black Singers lah semua. Saya sangat suka tuh. Cuma kita punya tone memang tidak sama macam diorang, Pak. So bila kau buat riff yang terus yang tone dia lain, diorang oke. Kalau diorang yang Black Singers nih, walaupun diorang punya suara besar kan, tapi bila diorang buat range yang tinggi kan, masuk juga. Saya punya reference juga lah. Tapi yang lebih mudah kalau menyanyi macam di karaoke kan, saya suka nyanyi yang rock lah. Ya, macam lagu-lagu lagu Indonesia, lagu Dewa. Saya tidak peluang nyanyi itu di karaoke. Oh ya. Semua orang. Kau sudah pandai nyanyi, kau duduk saja. Oh iya. So aku punya family ini memang bukan kawan-kawan saya lah. Family kau karaoke juga? Dengan kawan-kawan orang sendiri. Kalau kami ada ramai di rumah kan, majelis ramai-ramai orang-orang datang, dorong bukan suruh saya nyanyi. Pasal kau pandai menyanyi, dorong tidak suruh kau nyanyi. Iya. Takut dorang penyanyi yang seterusnya lagu yang saya nyanyi itu model lain, genre saya lain. Iya. Jadi macam tidak masuk, nggak nyambung. Saya pernah ada tuh experience menyanyi di bar. Mula-mula saya nyanyi lagu rock sih, Pak. Kau tau lah kalau yang orang minum-minum ini lagu rock, lagu Message, lagu rock kapak lah semua. Nyanyi lah, tarik gitar, gitu kan. Ya macam seboring sudah nyanyi lagu rock lah. Saya nyanyi lagu dangdut. Terus krik. Semua orang macam yang
lari sudah mood yang macam kurang, respect pun kurang sudah. Lepas itu kawan satu meja saya bilang, kenapa kau nyanyi lagu dangdut? Tengok dorang tidak hormat kau sudah. Dia bilang. Mula-mula kena, woi bagi minuman sama satu meja begitu Pak. Ya, so kadang-kadang itu pemilihan lagu pun boleh mengubah nasib kau juga tuh. Itulah Sugandoi pun kan pemilihan lagu sangat anulah. Walaupun saya disclaimer saya tidak berapa well versed dengan Sugandoi inilah. Tapi yang saya perasan Sugandoi setakat ini yang menang adalah kebanyakan lah yang boleh suara tinggi, boleh tarik tinggi, tone yang satu jenis. Kalau perempuan mesti macam Elika Paujin, Debra Sia, semua yang tinggi-tinggi kan, yang pandai falsetto kadang-kadang. Kalau perempuan, lelaki pun, dorang yang menyerlah adalah yang pop, R&B lah. Kalau kau bilang suara yang garau, tone yang unik, serak, jarang susah mau dapat. So macam kau rasa kau ada teknik kah untuk memenangi Sugandoi kalau kau ikut? Apa strategi kau dari segi pemilihan lagu kah? Sekian lama saya ikut Sugandoi kan, saya lebihkan color. Sebab semasa audition dan semasa final kan, semua peserta nyanyi dengan cara yang sama. Kebanyakan teknik yang mereka guna itu kebanyakan dengan cara nyanyian yang klasikal. Dorang coba imitate original singer macam tu. Imitate original singer, dan kadang-kadang menjadikan lagu itu boring. Jadi bukan bermaksud saya tidak utamakan teknik. Saya belajar supaya tone dan color itu dapat didengar dengan teknik yang betul. Berapa kali kau ikut sudah? Tahun ini baru tahun keempat. Selama itu saya tidak join. So 4 kali kau ikut Sugandoi. Tahun pun kau ikut? Ya, kali keempat. Wakil? Saya bertanding di Beluran. Sudah bahkan? Belum? Final Kamis depan. Kamis nih. Kau akan ikut final lah? Beluran. So habis Beluran terus pergi ke DCA bahkan? Harap lah. Ya, ke DCA. So ini tahun keempat. So memang kau berpengalaman lah dalam Sugandoi juga sebenarnya. Pengalaman saya, kalau menyanyi boleh menyanyi dengan bagus, tapi dari segi persembahan pentas dan pemakaian busana itu saya tidak tahu yang marka itu dikira. Saya pernah dapat marka perbezaan 1 marka saja dengan juara. Sebab baju saya tidak betul. Wow. So baju pun dia pun. Dari penjurian kau rasa cukup profesional kau? Kalau peringkat negeri dan beberapa daerah di Sabah ini dia cukup profesional, tapi daerah-daerah yang baru saja ada Sugandoi macam belum lebih masalah lagi. Ya, iyalah. Ya. Sugandoi. Jadi yang sebelum-sebelum ni yang menang kebanyakannya perempuan. Lelaki. Lelaki. Satu perempuan, kemudian yang lain tuh lelaki. Okay. Yang negeri bah? Negeri. Yeah. Tahun lalu dia perempuan, kemudian tahun lalunya lagi lelaki. Oh, lelaki pun kira juga lah. So means balance juga lah kan. Balance. Yang ada Mr. Edson tu pun salah satu daripada dia punya judge juga. Which memang sangat lah. Dia komen saya dengan dia adalah antara orang yang paling berpengalaman dalam tengok suara lah kan. Yeah. First time saya berurusan dengan dia dalam music. Sebelum tu luar music biasa juga. Bila kalau dia yang bagi instruction dalam menyanyikan, memang instruction yang kau tidak terfikir. Dia suruh kau pergi sini.
yang kau tidak pernah pergi sebelum itu. Perkara yang mengingatkan saya setiap kali saya warm up kan, buat warm up sebelum nyanyi, perkara yang menyebabkan saya ingat dengan Mr. Edison atau saya panggil saya Edison. Kau buat itu lip drills yang itu begitu saja. Tidak apa kalau liur kau kena di muka ini. Ada berapa banyak sudah saya punya student. Saya punya muka ini jadi jadi tempat liur sudah. Setengah sudah. Biasa sudah kena. Ya, biasa sudah buat saja. Setiap kali saya buat lip drills. Emang ingat ya macam itu. Itulah. Kemudian saya bukan major music di UMS. Tapi saya ambil co-curriculum choir. Kemudian dia yang gilap saya punya suara. Apa komen dia tentang suara kau? Adakah dia bilang kau ada potensi untuk pergi Sugandoi atau dia yang suruh saya pergi Sugandoi. Oke. Sejak tahun pertama saya kenal dia suruh saya join. Apa yang dia nampak? Tone kah? Kau punya range kah? Semua itu. Ya. Dia memang dia komen kau berpotensi lah. Di dalam choir tuh ada 2 atau 3 orang sejak high tenor. Kami lah itu menjerit-jerit. Oke. Kami punya part. Tenor. Yang lelaki itu nyanyi first tenor. Ada ramai kan. Ada kadang-kadang 2 orang nyanyi menjerit-jerit di sana. Counter tenor. Ataupun high tenor. First tenor. First tenor kan. Ya, saya ikut tuh grup In Unity Choral juga beberapa tahun lah. So memang banyak pengalaman ataupun teknik yang saya belajar dari sana lah. So paling tinggi kau punya, kita berbalik kepada kau punya, kau punya goal lah dalam music. Sebab kau seorang cikgu juga. So music sampai mana kau rasa kau imagine boleh sampai? Yang paling yakin? Yang saya paling yakin akan tiba masanya saya di KDCA. Dan mungkin menjadi top 10 untuk Sugandoi. Sugandoi lah paling tinggi. Untuk di Sabah. Tapi secara national saya mau ada peluang untuk menyanyi dan terlibat dalam pertandingan berprestige seperti AJL dan juga mungkin mendapat pencalonan AIM, Anugerah Industri Music. Kok ada plan untuk itu? Ada. Kok bermula dengan ini dulu, baru kau cari nama dari sini, lepas itu Sugandoi kasih menang, lepas itu show sana sini, contohnya kan? Ya. Kau rasa apa kekuatan kau dalam music? Soul, vocal, dan tahu bila saya tidak mau dia punya arrangement yang kalau arrangement macam tu saya tidak mau lah. Means kau tetap lah kau fokus dengan satu genre saja. Tidak juga. Saya boleh nyanyi banyak genre tapi kekuatan saya dari segi vokal. Jadi kalau music itu tidak dapat counter cara saya nyanyi, saya kau tidak mau. Kau mesti music pun setaraf dengan kau punya. Sepatutnya dalam PMLDO ada 5 lagu kan. Lagu kelima itu saya tidak pertandingkan sebab musiknya tidak setanding dengan lagu itu kau punya vokal. Oke. Dia tidak dapat counter. Lagu Melayu macam mana? Lagu Melayu. Apa kau punya vision untuk lagu Melayu? Adakah kau mau buat AJL? Yeah. So kau ada stok idea untuk buat lagu Melayu? Ada. Ataupun lagu English lah? Ada, semua boleh. Memang di dalam perancangan untuk siapkan satu album yang berbagai bahasa lah. Wah, ada sudah lah. Draft semua, demo. Ada orang bagi dalam proses pemilihan, ada sendiri buat. So berapa pihak nih kalau kau buat satu lagu kan? Siapa arrangement dia, musician dia, siapa? Buat masa ini ada bagian? 3, si Junjun. Gitaris tuh? Kau kenal dia? Kami satu church.
Oke. Church di KK. Di KK ya. Oh. Jadi saya kenal dia lah. Dia yang main lead. Dia yang main gitar tuh ya. Gitar tuh. Dia sessionis dia tuh lah. Oke. Saya kenal dia dari si Chris. Ya. Iya. Hampir kebanyakan lagu saya dia add bagian gitar. Patutlah, hebat betul. Ya, first time saya dengar dia main dengan Roger Wang di mana sudah tuh Chris? Tanjung Aru. Apa sudah nama? Di satu bar di Tanjung Aru lah. Saya bilang gila nih orang. Selalu sudah dengar si Roger Wang main kan? Nampak si Jun. Wah. Boleh sampai begini pula juga orang main gitar. Kemudian kalau piano dan string, nama dia Charlie. Dia memang dia pun baru saja. Dia belum lagi grade daripada Aswara. Oh, orang Aswara. Tapi kami sudah 8 tahun nyanyi sama-sama, dia company saya nyanyi. Anglican ni pun macam music talent dia banyak juga kan? Ya, sebab diorang dalam church diorang main full band. Ada secara tradisional, kalau service itu ialah tradisional akan nyanyi piano, dalam choir dan organist. Tapi kalau dia lebih kepada modern, dia memang full band. Full band lah. Memang musically talented lah kan. Dan dalam katedral dia memang ada satu sekolah musik. Wah. ABRSM kalau saya tidak silap. Oh, oke. So memang kau punya back music kau dapat dari church sebahagian juga kan? Iya. Dan soul memang dari church punya. Dari church punya. Ya, saya dapat. Memang saya dengar black gospel punya musik juga. Saya punya saya punya overall pendapat tentang kau punya perjalanan lah daripada PMLDO. First time kau ikut memang yang keempat ya kan? Iya, keempat. 1, 2, 3 kau. Saya tidak tahu itu wujud. Kau tidak tahu. Oke. So padan lah. So 4 baru kau ikut, pas itu baru menang. Terus menang, bukan baru menang. Terus menang, ikut saja terus menang. Saya tidak berani tengok itu live yang. Saya tidak tertinggal itu. Ngam apa saya buat time tuh. Oh ada apa masa tuh ada macam funeral kali itu. Saya kelas tuition mengajar budak jadi betul. Oh jadi yang vokal terbaik pun siapa menang tuh? Kau juga kan? Berapa lah kau menang tuh? Mau lebih 4.000 juga kan? 4.000 lebih. 5.000 lebih. So sangat berbaloi lah. Orang-orang daripada cerita kau kan, saya bilang si Tuan George post tu gambar kan, yang masa kau datang tuh dengan caption berlapar tuh kan. Oke, ngam lah dia menang. Ya, dan saya punya personal comment dari PMLDO 4 nih. Saya sangat gembira bila saya dapat nomor 15. Ya. Punya saya suka tuh lagu Iano kan. Ya. Iano adalah ciptaan kebanyakan dari si Chris lah. Ya, saya masuk dia punya melodi. Ya, tapi sebenarnya saya ada dua pikiran lah time tuh. Kalau saya nomor 1 juga nih, memang teruk lah nih Sabah punya scene. Saya bilang. Oke. Jadi bila banyak yang belum lagi keluar result, banyak lagu-lagu yang hebat-hebat kan. Wah, biarlah saya tidak menang. Memang hebat-hebat sudah semuanya. Terutamanya yang si Rex Noel punya tuh. Shout out untuk si Rex Noel memang hebat lah. Dia punya arrangement. Dan bila tahu kau yang menang dan saya dengar balik, saya termasuk kau punya vibe untuk menang. Sebenarnya honestly saya expect salah satu lagu si Rex Noel lah yang top. Dan kau punya di selepas itu. Tapi bila menang dan saya nampak dia punya bahasa unik, dia punya meaning kan, saya ngam. Saya tidak expect juga tuh. Ya. Tapi kau mengharap juga lah. Saya mengharap top 10 saja. Oh ya. Salah satu saja. Jadi
Ya, tapi PMLD 4 overall memang a new era lah. Betul new era. Ya, new era. Saya setuju. New era. Komen si Mr. George pun sebenarnya ini adalah last sudah saya mau buat nih PMLD dia bilang. Ya. PMLD 4 nih macam inilah terakhir saya kira mau buat dia bilang. Tapi bila saya terima lagu-lagu kamu kan dia bilang, wah hebat semua. Jadi saya bilang, boleh teruskan lagi. Dia bilang. Ya, dan ini memang satu kesempatan lah. Saya tidak tahu apa dia punya apa faktor yang menyebabkan tiba-tiba timbul. Kira secara kalau macam saya umpamakan tiba-tiba dia timbul tumbuhan yang yang unik daripada tumbuhan yang sekitar dia kan, tiba-tiba lama kita menunggu development ini kan, lagu-lagu dusun, tiba-tiba ada satu pertandingan yang online saja Pak. Nama dia online saja, tapi bila nampak dia punya production music video dia pun power. Wah, saya bilang oke, ada harapan nih music Sabah. Sebenarnya adalah saya punya harapan dan saya punya macam mana? Saya dapat memandang tinggi PMLDO daripada Sugandoi. Tinggi sedikit PMLDO. Wow. Of course lah, sebab dia mencipta lagu kan. Dia mencipta lagu. Dia tidak imitate, dia adalah original. Ya. Shout out untuk si Mr. George Duat dan tim atas inisiatif. Memang sangat susah saya rasa lah. Memang banyak benda fikir. Dan dia sibuk juga sebagai antara pegawai yang tinggi di dalam JKR. So dia sangat busy saya rasa. Tapi dia sanggup juga untuk kasih luang masa dia untuk create ini. Dan tengoklah cerita yang timbul kan. Cerita kau, cerita Rex Noel, cerita artis-artis lain, pencipta lain. So aku rasa berapa tahun baru kita boleh mencapai status industri. Kebatnya soalannya. Soalan terakhir lah sebab ada 10 menit lagi lah. Soalan kebat nih. Kebat kan. Cigu betul. Tengok kita punya atmosfera sekarang kan. Kalau PMLDO ini semakin dia tidak berhenti, kita boleh mencapai dalam 5 tahun akan datang, boleh. Dan mood music di Sabah, dia sekarang lebih, kalau mendengar lagu-lagu di PMLDO kan, saya rasa rancak lagi musik di Sabah perubahannya daripada musik di Semenanjung. Ya dia punya perubahan cara arrange. Di sana memang ada tim production yang sangat besar. Tapi di sini dia boleh menerima perubahan dengan sangat cepat. Iya, betul. Sebab dia expose dengan international punya influence juga kan. Dia boleh menerima perubahan dengan sangat cepat dan orang mau belajar. Ramai orang ambil kelas musik biar tidak habis. Ada ramai kawan saya yang tidak habis tapi mau belajar. Belajar vokal. Sekadar untuk mau buat konten saja kan. Orang mau buat konten tapi mau belajar vokal, orang di sana tidak buat macam tuh. Ya, saya perasan even aspek menyanyi saja, karaoke saja, dalam masa 5 tahun, dari 5 tahun yang lepas sampai sekarang kan, dia punya graf eksponensial kan? Tajam dia naik. Daripada Stacy berada di AF sampai ke Sabah ni semua orang pandai menyanyi. Begitu dia punya progression. So mungkin sangat tinggi potensi seperti yang kau cakap lah. Mungkin dalam masa 5 tahun pun boleh mencapai satu tahap yang mana kita punya lagu-lagu ini dusun kah ataupun Sabahan punya produk lah, boleh capai peringkat yang lebih tinggi lah, nasional. Sebenarnya di Sabah ini dia lebih rancak. Ya, rancak. So, semua orang suka musik. Semua orang suka musik, semua orang mau menyanyi. Iya.
Mungkin pas faktor Sugandoi. Boleh juga sebab Kan? setiap tahun ada kan. Jadi ada orang pergi audition, orang mau pergi audition, ada lebih daripada 60 orang ikut audition. Semua pun belajar vokal. Semua pun minta arrangement yang baru. Semua orang yang terlibat dalam musik semua mendapat untung masa keamatan. Dan hanya beberapa tahun saja tuh yang begini rancak. Termasuk itu Unduk Ngadau. Baru beberapa tahun yang betul-betul dia rancak yang sampai sekarang nih 2024 orang macam yang tidak sabar-sabar sudah. Tidak sabar menunggu. Kan? Sugandoi siapa wakil, Unduk Ngadau siapa wakil. Begitu sudah sekarang semakin, dan kita boleh imagine tahun-tahun yang akan datang dia akan lagi rancak lah. Sangat cepat. Message terakhir. Oke. Terakhir. Sesekali minta salam. So message terakhir untuk dari Mix. Yang kau rasa kau mau luah untuk audiens lah. Terima kasih sebab share, like, mendengar dan bagi feedback dengan lagu-lagu saya dalam PMLDO. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada orang yang terlibat dalam pembikinan lagu. Saya sangat menghargai jasa kamu. Saya berharap agar ada ramai lagi insan seni di Sabah yang mau menyahut cabaran untuk menambahkan lagi lagu-lagu di Sabah yang boleh mencapai tahap global. Jangan takut. Jangan takutlah. Boleh tuh. Macam Mr. Edison lah, boleh tuh. Boleh. Dia paksakan, boleh tuh, nyanyi lagi. Edison punya punya ayat. Boleh tuh. Boleh kah? Boleh betul kan nih? So itu saja seorang insan yang agak menginspirasi lah daripada pengalaman ataupun satu pengalaman yang dia lalui, dia translate kepada satu produk musik lah yang sangat menyentuh. So saya rasa banyak di luar sana yang boleh tersentuh dengan lagu-lagu yang macam inilah, sebab dengan mental health kita ini yang semakin banyak kan. So ini pun boleh cerita panjang lagi. So lagu itu saya rasa sama dengan saya punya objektif lah bila buat lagu-lagu berkaitan kehidupan adalah untuk membantu orang, bagi tahu orang yang kau tidak keseorangan. Orang lain pun experience benda yang sama. Bukan kau satu orang saja. So kau jangan putus asa. Kita sama-sama. Macam itu kan. Itulah message yang kita mau sampaikan dalam lagu-lagu berbentuk penguatan lah saya panggil. So akhir kata, thank you very much. Kita akan jumpa di next episode lagi bersama guest yang lain dalam Perspektif Podcast bersama Stivel Lumbasi. Thank you. Bye.